Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Dan karena itu kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa bawa kami untuk terus mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kami tidak punya cukup hikmat untuk menjalani hidup kami tanpa tuntunan Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami supaya kami tidak salah melangkah. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu hidup kami yang begitu singkat, hanya 70 tahun kata firman Tuhan. Tapi kami mau mengisi setiap detik dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan menemukan segala sesuatu itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Haleluya. Tadi yang berulang tahun sudah umur berapa? 32. Kalau Alkitab berkata umur manusia itu cuma sampai 70. Ya, ada yang sampai 80, tapi masa efektif itu ya kata firman Tuhan 70 itu juga sudah sakit penyakit dan penderitaan. 32 kalau sampai 70 berarti berapa lagi sisa umurnya? Ya. Saya mengajak saudara untuk merenungkan ya jalan-jalan hidup kita ya, supaya kita ini membuka mata kita, membuka hati kita, bahwa kita nggak punya cukup banyak waktu untuk bermain-main dengan hidup ini, amin. Karena sebagian orang berpikir dia hanya lahir, lalu besar, lalu bekerja, lalu tua, lalu mati. Apakah sesimpel itu hidup kita? Dan begitu betapa sia-sianya kalau kita menghabiskan waktu-waktu hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Amin. Saya pengen tanya dulu, berapa banyak di sini yang sudah yakin bahwa engkau sudah memilih jalan hidup yang benar di dalam Tuhan? Yang udah yakin aja jangan ikut-ikutan loh. Kalau belum yakin jangan ikut angkat tangan. Ya. Mungkin bagi sebagian saudara berpikir loh, maksudnya jalan hidup yang benar itu bagaimana? Anak saya bilang sama saya gini, "Mami, ya aku itu nggak tahu kenapa ya guruku itu pilih kasih, Mam. Dia kasih nilai sama teman-temanku bahkan yang tidak pernah ngumpulin tugas itu nilainya tinggi. Sementara aku, Mam, yang udah ngumpulin tugas, kenapa nilaiku dikasih rendah?" Saya bilang sama anak saya, tidak usah berkecil hati, karena yang menentukan hidupmu itu bukan nilai dari sekolah. Kamu berdoa mulai dari sekarang. Kenapa? Karena kesuksesan hidup di mata Tuhan bukan waktu kamu mencapai semua cita-citamu, tapi ketika kamu menemukan apa cita-cita Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidupmu. Amin. Tapi tidak banyak orang yang menyadari hal ini, bahkan yang beragama Kristen, yang berkata percaya Tuhan. Sebagian orang merancangkan, sebagian orang merencanakan kehidupannya itu dengan matang. Ada orang-orang tertentu yang merancangkan kehidupannya sangat matang, bahkan dari kecil orang tuanya sudah merancangkan. Makanya dari kecil diikuti kursus ini, kursus itu, kursus ini, pokoknya supaya dia pikir jalan hidupmu itu yang terbaik lah ya. Tapi ada juga sebagian orang yang hidupnya itu asal-asalan aja. Ya pokoknya seperti angin membawa kemana saya ada ya begitu. Nah saudara hari ini termasuk yang mana? Apakah Anda termasuk yang merencanakan dengan matang atau yang sekedar hidup aja? Biar ini menjadi perenungan kita karena ini serius. Ada banyak orang lupa bahwa nafas hidup, waktu hidup yang diberi itu terlalu singkat untuk disia-siakan. Apalagi untuk hidup dalam dosa. Kita sudah baik aja belum tentu benar loh di hadapan Tuhan. Apalagi memang tidak baik. Nah hari ini saya mencoba, mari kita semua, saudara, hari-hari ini tuh saya konseling orang itu banyak banget orang Kristen yang salah jalan. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pernikahan, yang salah pilih jodoh. Di sini ada yang salah pilih jodoh? Tidak usah angkat tangan. Bisa hubungi nomor saya di bawah ini. Ya, yang belum menikah berapa banyak? Yang belum menikah? Ya, haleluya. Puji Tuhan, gak apa-apa. Yang jomblo angkat tangan. Ya, jangan hidup jomblo. Ya, jangan malu dibilang jomblo beneran. Mending jomblo tapi happy. Langsung ya, hidup jomblo daripada udah nikah tapi nggak
happy. Karena salah memilih. Maka hari ini saya mau bilang berbahagialah buat yang masih jomblo. Ya, karena engkau ya, tapi jangan terlalu bahagia juga ya. Kenapa? Di bawah 30 tahun tuh jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Jadi jangan kelamaan juga. Ya, sudah ya. Nanti dibicarakan lagi ya. Artinya apa saudara? Karena saya terlalu banyak hari-hari ini terima konseling orang yang mau bercerai. Kenapa Bu? Kayaknya saya salah pilih jodoh. Ya, kenapa salah pilih jodoh? Nah, kenapa manusia itu tidak berbahagia dalam hidupnya? Karena dia salah pilih jalan. Saudara tahu kenapa Alkitab itu ada buat kita? Kenapa kita harus baca firman? Saudara tahu untuk apa? Supaya jalan hidup kita tidak menyimpang kan? Tapi kan sayangnya banyak orang Kristen itu yang menganggap itu cuma biasa. Padahal semua saudara jalan hidup kita itu ditentukan oleh firman. Satu kali ada orang konseling sama saya, Bu, saya sama suami itu tidak bahagia pernikahan kami. Kenapa? Saya bilang, ya pokoknya kita itu ya sekarang tuh suami saya dingin, cuek sama saya. Lalu saya tanya yang pertama, saya bilang sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Karena waktu komunikasi rusak maka rusak segalanya. Saya mau tanya, komunikasi dengan suami itu bagaimana? Seberapa sering berkomunikasi? Sehari itu sering ngomong nggak? Aduh Bu, kan kita pisah kota. Oh, tinggalnya pisah kota, suami istri? Iya. Udah berapa lama pisah kotanya? Sejak pertama kali menikah. Saya tanya, kenapa nikah? Tapi waktu mau menikah udah konseling sama pendeta. Udah Bu, sama pendeta kami di gereja. Udah ngomong bahwa kalian setelah menikah akan berpisah kota. Sudah Bu. Karena Alkitab berkata, orang menikah itu meninggalkan keluarganya bersatu dengan istri atau suami. Tidak ada ayat yang berkata meninggalkan keluarganya lalu berpisah dengan suami dan istrinya. Itu melanggar firman. Ya, saya tidak heran kalau sekarang kalian mau bercerai. Kenapa? Dari awal start sudah tidak sesuai firman. Saya tuh nggak tahu Bu. Ya, jadi makanya sekarang ya iyalah suami saya sudah dingin, ya dingin lah karena di sana sudah ada yang menghangatkan. Haleluya. Kok aminnya kenceng ya? Ya, kayaknya aminnya mantep banget ya. Kalau saya mau tanya, orang menikah terus berpisah kota dan bertahun-tahun, ya nggak mungkin lah dia nggak ada perempuan lain. Bener nggak? Laki-laki yang sudah menikah itu kebutuhan biologisnya kan ada. Nah kalau istri nggak ada di sampingnya, siapa? Tolong jangan saling menuduh dan jangan saling menghakimi ya. Di dalam hati saja angkat tangannya. Kalau ngomong gini kok semangat ya. Jadi saudara, kenapa terjadi kekacauan dalam hidup manusia? Karena engkau itu tidak menurut kepada firman. Saya sudah melihat banyak kekacauan terjadi karena nggak mau turuti jalan Tuhan. Lalu ada sebagian lagi yang bertanya, oke Bu, sekarang saya menurut jalan Tuhan Ibu, gimana caranya saya bisa ngerti jalan Tuhan itu gimana? Ya, ini pertanyaan bagus, setidaknya dia masih rindu mengerti. Dan saudara yang hari ini sama sekali nggak pernah berpikir tentang hal ini, mulailah berpikir, amin. Jangan sombong dengan engkau hidup bikin jalan sendiri, engkau pikir bahwa hidupmu itu engkau yang menguasai. Saudara maaf ya, bahkan untuk menentukan mati pun kita itu kapan nggak ada pun satu pun yang kita tahu. Dan kita semua berharap hidup ini baik-baik saja. Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita nggak bisa pegang kendali atas hidup kita. Kenapa kita harus ikuti jalan Tuhan? Karena kita ini memang makhluk yang lemah. Kita butuh sesuatu yang berkuasa. Bagaimana caranya mengetahui? Yuk kita buka Mazmur 25 ayat 9 berkata begini. Mazmur 29 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Ya kalau sudah dapat 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut apa? Hukum.
Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, siapa yang mau hidup ini terhindar dari banyak masalah? Ya, semua mau masalah. Ya, kita semua pasti kan pengen ya, saudara. Nah, di sini dikatakan, saudara, ya, jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran bagi orang yang mau berpegang. Jangan bawa dirimu dalam pencobaan dengan engkau tidak mau menuruti firman Tuhan. Mari kita menurut pada firman. Di sini dikatakan begini, ayat yang ke-9, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Apa itu hukum? Ya, hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan. Hukum tertinggi dalam hidup kita itu apa, saudara? Firman. Ya, ketika kita mau melakukan hukum, di sini dikatakan, ya, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Apa orang yang rendah hati itu? Orang yang mau hidupnya selalu bergantung pada Tuhan. Maaf ya, engkau tidak bergantung pada Tuhan. Hidupmu dengan sombong, engkau pikir engkau bisa mengatur segala hal. Saudara, kita itu jangan hidup dengan sombong di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap kita yang merasa kita nggak butuh Tuhan. Ya, engkau tidak mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan menuruti firman-Nya, itu engkau sombong di hadapan Tuhan. Dan orang-orang model begini tidak akan pernah bisa memahami jalan Tuhan. Banyak orang itu datang kepada saya cuma tanya, Bu, tolong doakan dong, Bu, bagaimana supaya bisnis saya bisa berhasil. Saya bilang, gak bisa, Pak. Jangan main judi dengan Tuhan. Tuhan itu gak bisa kita rekayasa. Bagaimana supaya Bapak bisa tahu jalan Tuhan? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Ngerti hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Firman. Nah, saya temui sekarang di lapangan orang Kristen mau bercerai, rumah tangga ribut. Kenapa? Salah pilih pasangan. Ada yang punya pasangan pendeta sekalipun, saudara. Bu, suami saya selingkuh, Bu, padahal dia pendeta. Apakah menentukan status pendeta? Enggak. Ya, bukan pendeta yang masuk surga. Tuhan cari orang-orang yang hidup takut akan Dia. Bagaimana takut akan Dia? Engkau turuti firman-Nya, yuk, saudara. Ya, bukan yang lain. Tuhan itu gak bisa direkayasa. Kita datang sogok, ya bawa duit sama hamba Tuhan atau apa, gak bisa. Engkau ngasih persembahan, engkau tukarkan ya berkat Tuhan itu dengan persembahanmu, gak bisa. Tuhan berurusan pribadi dengan hidupmu. Untuk rencananya digenapi, engkau gak bisa suruh pendeta wakili. Makanya saya tuh orang-orang masuk, Ibu doakan saya ya Bu, doa supaya apa? Supaya dapat jodoh yang terbaik. Doa yang paling mujarab doamu sendiri. Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, saya gak mungkin mendoakan engkau. Kenapa? Ya, saya juga terbatas. Ya, dan mana mungkin Tuhan mendengarkan doa saya kalau kamu sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Ada lagi yang, Bu, doain suami saya dong, Bu, supaya suami saya enak aja. Itu suaminya siapa? Kenapa suruh doakan saya suamimu? Ya, ya doa saya, doa tidak ada doa yang paling mujarab untuk suami selain doa dari istri. Ya, jangan doakan suami orang. Amin. Demikian juga suami, doakan istrimu. Kenapa jalan Tuhan itu sering kali kita gak maklumi? Karena kita tidak punya cukup kerendahan hati untuk merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh tuntunanmu. Kita ini gak punya apa-apa, saudara. Jangan merasa pintar. Saya sudah melihat di tahun-tahun ini orang-orang kaya yang punya aset ratusan miliar itu berjatuhan, tergelincir. Kenapa? Salah perhitungan. Kita gak punya cukup kepandaian. Kita tidak punya cukup apalagi yang namanya nafas hidup. Apa yang terjadi sekarang, saudara, buat saudara-saudara kita ya yang ada di Wuhan sana, mereka kena virus begitu. Ada yang bisa pegang kendali atas hidup ini? Nggak ada kan? Kalau udah kayak begitu mau ngapa? Berpasrah aja sama Tuhan kan? Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Tapi ayat ini berkata, Tuhan itu memberitahukan jalan-jalannya kepada orang-orang yang hidup dengan rendah hati di hadapannya. Saya berdoa supaya kita semua hari ini mau merendahkan hati. Kunci yang pertama, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Apa caranya? Setiap hari katakan, Tuhan, aku tidak bisa menjalani hidupku tanpa Tuhan.
Lalu yang kedua, caranya apa saudara? Baca firman dong tiap hari. Bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Orang kamu gak pernah baca firman. Apa itu isi hati Tuhan? Ya firman Tuhan ini. Apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, itu isi hati Tuhan. Dia menuntun kita, memberitahukan jalan-jalannya kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang mau menikah di sini berdoa supaya Tuhan itu kasih jodoh yang terbaik. Ya, nggak peduli seburuk apapun masa lalumu, jangan engkau sesali. Ketika Tuhan mau bertindak, asal engkau mau bertobat, tidak ada perkara yang mustahil. Saya nih masa lalu saya hancur. Saya adalah sampah yang sudah dibuang. Makanya saya berpikir dulu mau bunuh diri, karena saya merasa hidup saya sudah tidak berarti. Tapi ketika saya mau bertobat, saya cuma bilang, aku mau bertobat Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup saya, sampai hari ini saya cuma bisa meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan buat saya itu bikin saya tercengang. Dan orang-orang di sekitar kita pun melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat hidup kita. Amin. Kemarin saya terima telepon, Bu. Saya dengar khotbahnya Ibu. Jadi konseling, Bu. Saya mau pengakuan dosa. Saya nonton khotbah Ibu dengan tema akibat dosa tersembunyi. Satu kali Tuhan suruh saya bikin tema khotbah itu, lalu saya tayangkan di YouTube, saudara. Yang nonton 100.000 lebih. Dan itu saudara tahu yang konseling, karena mereka minta nomor HP, saya kasih tuh nomor HP saya. Saudara bisa bayangkan kalau yang konseling itu berapa persen saja. Tapi saya bersyukur dan saya berbahagia menerima orang-orang konseling dengan niat satu, Ibu, kami mau bertobat, kami mau kenal jalan Tuhan. Itu menyenangkan hati saya, sekalipun seringkali saya capek, saya harus balas. Ya suami saya bilang, saya cari sekretaris lah untuk balas-balas. Nggak bisa, saya bilang sama suami saya, nggak bisa. Kenapa? Untuk balas persoalan-persoalan orang-orang ini, itu butuh hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan yang diberi sama saya itu pasti berbeda dengan sekretaris, karena dia nggak punya hati di situ kan. Nah kalau dia ditanyain ini gimana, nanti dia tanya saya lagi, Bu ini ada, aduh saudara pelik itu persoalan-persoalan orang yang saya harus terima. Itu sampai HP saya error loh, bayangkan HP aja error. Untung saya tidak error. Itu HP sampai bunyi ting 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 ting. Ya saking menerima banyaknya WA, tapi saya bersyukur dari situ saya melihat Tuhan ya melayani orang-orang yang hidup mereka itu satu yang menyenangkan hati ketika mereka mau berbalik kepada jalan Tuhan. Ada kemarin yang konseling, Bu, saya seorang lesbi. Saya tinggal bersama dengan teman satu kos saya. Kami pasangan lesbi. Saya dengerin khotbah Ibu, saya merasa berdosa dan saya terdorong untuk ngomong ini, untuk terbuka ke Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau bertobat. Kamu benar mau bertobat? Iya. Mau atau niat? Karena mau dan niat itu beda. Kalau mau cuma mau tok, saya mau, Ibu doakan saya. Kalau niat, kamu tanya apa yang harus saya lakukan, Bu? Kalau kamu niat, saya akan kasih tahu. Pindah kos sekarang. Jangan kasih tahu temanmu itu kamu pindah kemana. Kayak gitu, Bu, sampai kejam begitu. Itu bukan kejam. Jangan main-main sama dosa. Sekali engkau tergelincir, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Itu cara kerjanya setan. Ya, kalau kamu niat hari ini dengerin perkataan saya, pindah kos, jangan ngomong kamu pindah kemana. Benar-benar lupakan. Kalau kamu merasa tidak kuat untuk keluar, iya, karena nggak semua orang kuat. Dan saudara, saya percaya orang-orang itu semua punya kisah hidup. Di antara semua kita yang duduk di sini, saudara punya cerita yang orang lain tidak tahu. Engkau punya cerita hati yang engkau sendiri aja yang tahu dengan setan. Ya, maaf, setan tahu hidupmu loh. Engkau tidak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat engkau. Kenapa saya bilang setan? Waktu engkau melakukan dosa, engkau tutupi, maka setan akan terus mengintimidasi hidupmu. Dan engkau tidak akan tenang. Makanya saya selalu bilang, orang yang paling berbahagia di hidup ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kebenaran. Kenapa? Setan tidak bisa intimidasi kita. Setan takut sama orang yang hidup dalam kekudusan. Amin. Ya,
Hari ini kalau engkau masih terikat dengan dosa, beresin. Untuk engkau bisa tahu jalan Tuhan, yang pertama engkau harus dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku ada sesuatu yang harus aku bereskan. Karena Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan orang yang terikat dengan dosa. Hari ini beresin. Itu tandanya Anda rendah hati. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Relakanlah dirimu dan bertobatlah. Cari orang yang saudara anggap percaya. Kenapa? Saya tahu orang-orang itu membutuhkan satu tempat untuk dia bisa ngomong, cerita, supaya engkau bahagia. Setan gak tuduh terus. Kemarin ada seorang ibu telepon saya, Bu, saya nonton khotbah ibu yang tentang akibat dosa tersembunyi. Ibu, saya mau ngomong sama ibu, itu saya banget, saya tidak damai, Bu. Kenapa? Saya selingkuh sama mantan saya. Dan saya gak mungkin cerita ke siapa-siapa. Kenapa? Karena semua orang di gereja, di rumah menganggap saya itu orang yang bersih dan kudus. Tapi ketika saya nonton khotbah ibu, saya merasa saya kotor dan saya harus terbuka. Dan saya nggak berani terbuka kepada siapapun. Untuk bisa terbuka, jangan kepada sembarang orang, ya, supaya tidak jadi gosip dan setan tambah ambil celah di dalamnya. Saya bilang, iya nggak apa-apa, terbuka aja. Dan saya tanya, ibu mau bertobat? Saya mau bertobat, ibu, saya mau dilepaskan. Saya berdoa lewat telepon, saudara. Ya, dia menangis, menjerit di telepon. Ya, dan saya bilang, ibu, Tuhan mengasihi engkau. Iya, lalu dia bilang, ibu, saya plong banget. Terima kasih Tuhan sudah kirim ibu buat saya. Itu yang menyenangkan saya ketika melihat, saudara, betapa orang-orang itu mau terbuka hatinya dan mau meresponi suara Roh Kudus. Alkitab berkata di firman Tuhan, dosa yang tidak terampuni, dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang tidak terampuni. Lalu orang bertanya, Bu, menghujat Roh Kudus itu apakah karena kita mengejek orang yang bahasa roh, laba-laba? Bukan itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya apa? Roh Kudus itu berbicara kepada kita, mengingatkan segala kebenaran. Kalau engkau bersinah, dia akan datang ngomong, kamu berdosa. Itu persinan, tinggalkan dosamu. Engkau tidak menggubris, besok dia bicara lagi. Engkau tidak menggubris, engkau terus hidup di dalam dosa dan tidak pernah mau peduli. Itu namanya engkau menghujat Roh Kudus. Dan dosa yang seperti ini yang tidak akan terampuni, karena engkau memilih untuk tinggal dalam dosa dan melupakan semua suara Roh Kudus itu dalam hidup. Saya melihat, saudara, lewat channel YouTube saya, ada homo yang sudah bertobat. Ada pelakor yang sudah ambil keputusan untuk tinggalkan suami orang. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Iya, seorang homo telepon, Bu, apakah saya bisa disembuhkan? Bisa. Waktu engkau mau, Tuhan sanggup. Dan benar-benar dia dilepaskan loh, saudara. Dia bilang, teman-teman saya bilang gak bisa orang homo bertobat. Siapa bilang? Bisa. Roh Tuhan yang ada dalam kita lebih besar. Asal engkau mau. Amin, saudara. Waktu engkau dengan rendah hati bertanya dan mau datang sama Tuhan, dia akan melakukan jauh lebih besar dari segala yang kita bisa pikirkan. Hari ini, ayo sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Hosea 14 ayat 9. Coba kita baca sama-sama. Hosea 14 ayat 9 berkata begini, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab apa? Jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Artinya apa? Jalan Tuhan tuh lurus. Udah gak usah neko-neko lagi cari jalan yang lain. Ikuti aja jalan Tuhan. Mau cari jodoh, baca Alkitab dulu, amin. Biar gak salah pilih. Ya. Contohnya apa? Engkau yang mau cari jodoh, Alkitab sudah bilang begini, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Yang pertama, seiman. Kalau gak seiman, jauh-jauh deh. Karena tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Orang yang seiman aja belum tentu seimbang, apalagi yang tidak seiman. Jadi kalau ada yang pacaran dengan tidak seiman, dalam nama Yesus putus, amin. Kecuali engkau mau bayar harga mahal, silakan. Kalau ada orang-orang yang mau bayar harga, silakan.
Ada yang bilang gini, Bu, saya punya teman tuh dia nikah dengan tidak seiman, tapi sekarang suaminya bertobat. Puji Tuhan kalau engkau mau bayar harga. Tapi tidak semua orang kuat, karena itu pasti harganya akan sangat mahal. Mahal harganya, kecuali engkau mau membayar harganya. Lalu masuk ke dalam, lebih dalam lagi jalan Tuhan apa? Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Karena seiman aja tidak cukup. Kalau tidak seimbang juga bahaya. Misalnya saya dulu udah pelayanan, ya saya nggak mungkin cari jodoh yang tidak pelayanan, karena itu pasti tidak seimbang. Yang naksir saya banyak, orang saya cantik. Masalah buat lo. Bener nggak? Ada pengusaha yang naksir, ada. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Dia nggak pelayanan. Nanti kalau saya pelayanan dia bilang tidur di gereja sana. Nggak seimbang buat saya. Saya cari jodoh yang sama-sama melayani. Sekalipun bukan pengusaha, yang naik motor, ayo. Karena kesuksesan kita di mata Tuhan bukan waktu kita capai semua yang kita cita-citakan. Rubah pandanganmu tentang dunia ini. Rubah cara pandangmu tentang hidup. Bukan ketika engkau punya rumah 10, punya mobil, itu standar manusia. Standar Tuhan ketika engkau bisa mendapatkan apa yang berkenan di mata Tuhan, itu engkau sukses. Kenapa saudara? Saya sudah melihat banyak orang kaya bahagia, kagak. Ya. Orang yang sederhana ada yang bahagia, banyak. Karena di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, bahkan untuk bisa menikmati jeripayamu, hasil upah pekerjaanmu, itu pun engkau butuh anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang dikasih anugerah untuk menikmati hidupnya. Ada orang dapat anugerah cari duit banyak, tapi gak dapat anugerah untuk menikmati loh. Saya sudah melihat banyak. Ya, saya kasih contoh aja. Orang, saya pergi retreat di Puncak, kita sewa villa. Penjaga villanya itu ngopi di pinggir kolam renang, anaknya berenang, istrinya goreng pisang di dapur. Sesekali datang ke samping kolam mereka bercanda. Saya tanya, Pak, yang punya villa sering kesini? Nggak pernah, Bu, sejak beli villa ini. Oh, jadi Bapak yang tinggal sini? Iya, dengan keluarga, anaknya berenang. Bapaknya ngopi di pinggir kolam sambil lihat tanaman pisang yang hampir berbuah. Lalu kalau villanya rusak, dia tinggal SMS sama yang punya villa. Pak, itu plafonnya rusak, saya sudah tanya tukang, habisnya 3 juta. Oh iya, nanti saya transfer uangnya. Pak, listriknya habis. Oh iya, nanti saya transfer. Setiap bulan dia masih dapat gaji. Jadi yang lebih menikmati hidup yang mana? Iya. Iya, yang punya villa mungkin di Jakarta cekot-cekot otaknya. Kenapa? Mikir bayar cicilan villa. Yang bayar yang punya villa, yang nikmati siapa? Saudara, memang ini satu ilustrasi yang kayaknya sederhana, tapi pernahkah kita menyadari bahwa ternyata untuk bisa menikmati jeripaya kita itu juga anugerah Tuhan. Amin. Jadi saya salami tuh bapak penjaga villa, saya bilang, Pak selamat. Ya kenapa? Bapak lebih daripada pemenang. Kenapa? Bapak menikmati villa yang bapak gak bayar. Bahkan untuk operasionalnya tiap bulan bapak gak bayar. Anaknya menikmati kolam renang. Kolam renang mau dibersihin, tinggal telepon yang punya villa. Apa sih arti hidupmu? Bukan soal banyak atau sedikit yang engkau dapat. Karena untuk bisa menikmatinya pun engkau butuh anugerah Tuhan. Amin. Kita nih butuh anugerah. Bukan soal kaya atau miskin, bukan soal gajimu banyak atau sedikit. Ketika engkau memilih untuk hidup takut akan Tuhan, jalan Tuhan lurus bagi mereka yang mau menempuhnya. Tapi pemberontak tergelincir di jalannya sendiri. Yuk, jangan jadi pemberontak. Kita mau sungguh-sungguh menghidupi jalan Tuhan, supaya kenapa? So, engkau berbahagia di bumi dan sampai di akhirat nanti, dalam kekekalan nanti. Tinggalkan dosamu hari ini. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Jangan main-main dengan dosa. Seberapapun yang kita bisa nikmati, asal kita hidup dalam kekudusan, itu cukup. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini.
Engkau Tuhan yang mengajarkan kami banyak hal, bahkan segala hal yang tidak kami pahami, yang tidak kami mengerti Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Hari ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hadir, biar tidak ada satupun yang mengeraskan hati Tuhan. Semuanya mau merendahkan hati, karena orang yang rendah hati, kepada mereka lah Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang harus ditempuh. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami minta Tuhan, Engkau yang melihat jalan-jalan hidup kami. Jika kami sedang berdiri di jalan yang salah, Tuhan ampuni dan bawa kami kembali kepada jalan-Mu. Jika selama ini kami hidup dalam kesombongan, merasa tidak membutuhkan Tuhan, kami mau bertobat hari ini dan berkata, Tuhan, kami mau kembali kepada jalan-Mu. Kami tahu hanya di dalam jalan-Mu Tuhan kami beroleh kebahagiaan dalam hidup ini. Hidup ini begitu singkat. Karena itu kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Kami tidak tahu, mungkin besok, mungkin nanti malam kami dipanggil kembali ke rumah-Mu. Karena itu kami mau merendahkan hati dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk sungguh-sungguh memuliakan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini kami semua dimerdekakan. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.